Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, selamat pagi. Kiranya pagi ini kita semua dalam keadaan sukacita. Kita bersyukur buat setiap kasih, anugerah, pemeliharaan Tuhan bagi kita yang tidak ada habis-habisnya setiap hari. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini buat setiap anugerah, kasih, dan pemeliharaan-Mu. Kami menyadari Tuhan, berkat pemeliharaan-Mu tidak ada henti-hentinya, bahkan selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kasih pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap karya-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa. Pagi ini kami boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenankan setiap pujian penyembahan kami. Dan pagi ini kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami untuk menjadi pelaku firman yang terus nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita dari Matius pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19.
Saya akan membaca untuk kita semuanya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudara, kisah daripada apa yang kita baca ini tentu terjadi ketika Tuhan Yesus sudah beberapa lama melayani bersama-sama murid-murid. Mereka sudah dari tempat ke tempat yang lain, mereka sudah melakukan banyak hal, mereka juga sudah mendengarkan begitu banyak pengajaran. Dan giliran saat ini Tuhan Yesus mengadakan survei. Kata orang, siapakah anak manusia? Anak manusia itu yang dimaksud adalah dirinya. Kata orang, siapa dirinya? Dan para murid memberikan penjelasan. Oh, ada orang bilang ini, ada orang bilang guru adalah Elia, ada yang bilang guru adalah Yohanes Pembaptis, ada yang bilang guru adalah Yeremia atau salah satu dari nabi. Saudara, itu ditanya kepada umum. Nah, tetapi setelah itu Tuhan Yesus bertanya, lalu menurutmu siapa? Saudara, bagian ini saya pernah jelaskan secara rinci ketika saya menjelaskan satu topik menemukan atau penemuan diri sendiri. Saudara, prinsip perubahan itu yang penting ketika kita bisa menemukan sendiri. Dan saya menjelaskan pakai ayat ini. Nah, tapi pagi ini saya tidak akan mengulang itu. Yang saya ingin sampaikan pagi ini justru apa yang berikutnya disampaikan setelah pengakuan ini. Pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah, ini pengakuan yang sangat luar biasa. Dan Kristus sendiri katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Berarti, dengan kata lain, bukan semata-mata Simon sudah mengerti, tetapi Tuhan memimpin Simon untuk boleh memiliki pengakuan yang benar itu. Nah, saudara, pengakuan yang benar ini sebenarnya bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi pengakuan yang punya otoritas yang besar. Pengakuan yang punya kekuatan yang besar. Siapa rupanya Tuhan? Tuhan Yesus adalah pribadi yang ketika kita membaca dalam Matius 28 ayat yang ke-18 dikatakan apa? Segala kuasa diberikan kepadaku. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, saudara, ketika kita mengakui Dia sebagai yang mempunyai kuasa itu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka apa yang dikatakan tadi? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Di atas dasar pengakuan yang kuat itu, jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus didirikan. Jadi pengakuan di atas pengakuan yang besar itu, yang hebat itu, yang penting itu, gereja harus didirikan. Apa yang terjadi? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, saudara-saudara, kalau sudah berbicara tentang prinsip ini, saudara, berarti kita sedang diajarkan tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada kita otoritas, potensi yang bukan hanya bicara tentang hal-hal jasmani, bukan hanya bicara tentang hal-hal yang duniawi,
Tetapi Tuhan memberikan kita kapasitas yang luar biasa untuk mempengaruhi baik. Perhatikan, kapasitas yang luar biasa untuk mempengaruhi baik hal yang jasmani maupun hal yang rohani. Sudah dengar baik? Tuhan memberikan kuasa itu. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara potensi. Potensi yang apa? Potensi untuk berbicara, bertindak, bukan hanya menyangkut hal dunia ini, tapi kepada hal kekekalan. Saudara, melalui apa yang kita baca pagi ini, Tuhan Yesus mendorong kita untuk memandang lebih jauh dari keadaan jasmani dan kehidupan kita hingga kepada dimensi rohani. Tuhan mengajarkan kita memandang lebih jauh dalam kehidupan kita, bukan sekedar dimensi jasmani, tetapi kepada dimensi rohani. Itu berarti saya dan saudara diajak untuk melihat jauh lebih dari sekedar apa itu? Masalah pekerjaan, masalah pasangan, masalah anak-anak, masalah rumah tangga, masalah-masalah yang kita hadapi ini. Tuhan mengajak kita melihat jauh lah dari sekedar masalah-masalah ini. Sudah ada banyak orang, ya, banyak orang hidupnya hanya terkungkung cuma itu, kerja, masalah rumah, ya kan? Urusan apa lagi? Ya. Pokoknya urusan kerja, keluarga, gereja, dan itu aja. Kadang-kadang gereja pun terabai. Karena pikirnya kalau udah pokoknya kerjaanku beres, pasanganku beres, anakku beres, keluarga beres, udah selesai. Bukan, saudara. Tuhan Yesus memberikan kepadamu kamu potensi. Jauh lebih dari sekedar itu. Jauh lebih sekedar bicara masalah makan. Jauh lebih sekedar bicara masalah pekerjaan. Jauh lebih sekedar bicara masalah kecukupan. Keluarga baik. Bukan. Jauh lebih dari itu. Tuhan ingin saudara-saudara memandang jauh ke depan. Memandang lebih luas. Untuk apa? Karena saudara dan saya diberi potensi, diberi kuasa untuk apa? Untuk mempengaruhi dunia ini. Kedua dunia ini. Dunia mana? Dunia di sini, dunia kekekalan. Itu menjadi milik kita. Kuasa, potensi, otoritas itu Tuhan berikan kepada kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingat baik. Anda memegang kunci untuk berpartisipasi secara efektif. Baik dalam kerajaan Allah, sebab segala otoritas surga dan di bumi adalah kepunyaan Tuhan Yesus yang diberikan kepada saudara. Saudara, mari ketika kita menyadari prinsip ini, Tuhan memberikan engkau otoritas. Bukan hanya di bumi ini, tapi untuk kekekalan. Tuhan memberikan kepadamu dan kepada saya otoritas. Bukan hanya ngurusi masalah jasmani, dunia, tapi masalah rohani dan masalah surgawi. Saudara, jangan persempit pandangan. Jangan kau kerdilkan hidupmu. Tapi mari, hiduplah sebagaimana Tuhan menciptakan engkau. Kita tersungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sujud di kaki-Mu. Tuhan, urapi kami, Tuhan. Pakai kami. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Amin. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut.
dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam namamu, Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu, Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan, mengaku Kaulah dan mengaku Kaulah Tuhan. Kami sungguh sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Kaulah Kristus, Kaulah Allah, amin. Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalam, lewat Roh-Mu dalam, lewat Roh-Mu dalam, lewat Roh-Mu dalamku, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu, kulihat kuasa-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat setiap anugerah-Mu pada pagi ini, kebenaran firman-Mu Tuhan boleh Engkau nyatakan. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami otoritas, memberikan kepada kami potensi untuk bukan hanya berbicara hal-hal yang kecil, tapi berbicara hal-hal yang besar, yaitu kekekalan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menyanyiakan potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarkan kami hanya larut masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kecukupan, masalah yang lain. Kami melupakan hal yang lebih besar, masalah kerajaan-Mu. Tuhan, biarkan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menyadari kepentingan ini Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh menyadari Tuhan betapa Tuhan memberikan kepada kami otoritas, potensi yang begitu besar. Biarkan Tuhan pengakuan seperti yang Petrus miliki, Engkau adalah Mesias, Anak Allah, menjadi pengakuan kami, sehingga kehidupan kami boleh sungguh-sungguh bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan pagi ini. Tuhan, beri kepada kami juga setiap pribadi yang tergabung dalam doa pagi ini. Biarkan kami semakin hari membuka hati, dan biarlah sikap sifat-Mu menjadi karakter dan sifat kami Tuhan. Tuhan, biarkan kami boleh sungguh mengalami pembaruan dari hari ke hari. Kami boleh seperti Petrus yang meninggalkan segala sesuatunya mengikut Engkau. Dan dia boleh berani mengatakan Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Biarkan hamba-Mu boleh memiliki keberanian itu. Kami boleh sungguh-sungguh mencari kebenaran itu. Dan Tuhan, kami boleh terus Tuhan mengakuinya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami berdoa Tuhan, beri kepada kami juga setiap pribadi untuk hati yang memiliki beban terhadap jiwa-jiwa terutama yang belum diselamatkan. Kami menserahkan ke dalam tangan Tuhan, baik orang-orang itu adalah keluarga kami, orang di sekitar kami, di tempat bekerja kami, dimanapun kami, teman-teman kami. Tuhan, supaya kami tidak tinggal diam, tetapi kami melakukan sesuatu Tuhan, kami melakukan sesuatu untuk boleh, Tuhan, satu dengan yang lain, kami bisa saling mengingatkan Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati mengasihi mereka yang belum menerima Engkau. Tuhan, bahkan biarkan kami boleh juga, Tuhan, boleh memiliki kepekaan terhadap setiap orang-orang yang belum sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tolong kami memiliki kepekaan secara rohani, baik terhadap orang di luar gereja maupun orang-orang yang bergereja. Bahkan banyak kami merasakan Tuhan,
banyak orang ke gereja tapi tidak pernah mengalami kelahiran kembali. Tuhan pimpinlah, Tuhan pimpinlah kami. Kami berdoa pagi ini secara khusus untuk setiap pekerjaan pelayanan misi. Kami berdoa baik pekerjaan pelayanan misi yang dilakukan perorangan, pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga misi, maupun pekerjaan pelayanan misi yang dilakukan oleh Tuhan gereja-gereja. Biarkan Tuhan melalui misi yang dikerjakan dengan berbagai Tuhan dan masih ini, Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin diagungkan, ditinggikan. Dan kami sungguh berdoa Tuhan pagi ini, kami berdoa untuk setiap Tuhan, Tuhan tolong kami, untuk kami boleh mau mengajak, mau memberitakan, mau terus Tuhan hidup benar di hadapan Tuhan dan berguna bagi dan untuk menyelamatkan orang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan misi, baik di gereja-gereja atau pos-pos pelayanan tertentu, di daerah-daerah tertentu, Tuhan, yang begitu mengalami banyak tekanan dan Tuhan, hambatan. Tuhan, Kau yang bekerja di dalam hidup mereka, Tuhan, yang nyatakan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan boleh nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan, tidak ada orang pun yang bisa tahan dan mereka akan boleh sungguh-sungguh tersungguh di hadapan-Mu. Kami rindu ambil bahagian Tuhan, membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau kepada Engkau. Tuhan, pakai kami. Tuhan, pagi ini kami juga mau berdoa untuk pelayanan terhadap generasi muda, baik sekolah minggu, remaja, pemuda. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran-Mu dari sejak dini mungkin, sehingga mereka punya pendirian yang kokoh di dalam Tuhan. Mereka punya pendirian yang kokoh di dalam Tuhan, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun berbagai ajaran yang ada. Tapi biarkan kami boleh sungguh-sungguh fokus dalam mengikut Engkau. Kami berpegang teguh pada pengajaran, kami boleh memberitakannya kepada orang lain. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi. Kami berdoa untuk pelayanan penjangkauan baik terhadap anak sekolah minggu, pemuda, remaja, Tuhan, melalui sosial media. Tuhan, berkati orang-orang yang bergelut, orang yang bidang itu, Tuhan, Kau juga kira yang menolong, supaya Tuhan melalui media massa atau sosial media, Injil kerajaan-Mu diberitakan. Semakin boleh kami punya peluang untuk boleh sungguh bersama-sama. Tuhan, biarlah Engkau juga menolong Tuhan, supaya Tuhan kehidupan Tuhan supaya kehidupan Tuhan kami pun boleh senantiasa Tuhan pakai untuk sungguh-sungguh membawa orang-orang boleh sungguh mengenal Engkau Tuhan, melalui termasuk sosial media yang kami miliki juga. Tuhan, berkatilah kami. Rindu Tuhan, ada banyak berbagai cara Injil kerajaan-Mu boleh disampaikan, dan Tuhan pakai kami dalam keseharian kami, supaya kami boleh menjadi teladan contoh bagi orang sekitar kami. Berkati juga untuk setiap gereja, anggota gereja, supaya perilakunya pun menjadi teladan, sehingga melalui kami semuanya kebenaran dinyatakan, melalui kami semuanya Tuhan, ada banyak orang-orang boleh terberkati melalui ini semuanya Tuhan, dan memakai kami untuk kami boleh sungguh memberitakan kerajaan-Mu, memberitakan Injil kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tantinya berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau juga memberikan pemulihan secara total, berikan kesembuhan. Berkati juga untuk mereka yang mengalami Tuhan sakit yang sudah lama. Tuhan, Kau tolong beri kepada mereka tetap harapan. Mereka Tuhan yang juga mengalami sakit penyakit yang begitu serius, tapi Tuhan itu yang berkepanjangan, Tuhan Kau juga yang menolong. Tuhan, memberikan kekuatan yang teguh di dalam Engkau, karena kami percaya tidak ada yang mustahil jika Tuhan mau. Boleh terjadi dalam kehidupan kami, termasuk juga mujizat kesembuhan kami. Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Biarkan Kau juga yang senantiasa kami muliakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, terus sertailah mereka. Kami berdoa untuk setiap mereka, upaya mereka Tuhan, Kau juga yang memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, memimpin kami dan memakai kami, menyertai kami, Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Selamat berkarya. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Ingatlah, saya dan saudara diberi satu potensi yang sangat luas. Bukanlah bicara masalah dunia ini, tapi masalah kekekalan. Biarkan engkau dan saya tidak menyia-nyiakan potensi itu. Sekali lagi selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Immanuel.